jiwa kita itu bergeser ke kiri, yaitu menduduki keburukan, maka respon yang kita berikan akan sangat emosional, keras. Energi yang dialirkan tadi itulah roh. Roh akan mempengaruhi raga jasmani, dan raga jasmani akan memberikan respon dengan menjalani olah rasa dengan berbagai nama. Ada yang mengatakan melalui meditasi, melalui semedi, melalui mangeni, melalui manekung, dan lain sebagainya. Semua itu bertujuan agar jiwa selalu berada di tengah. Pangastuti. Kadang, kakang, adik, dan semua saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahasan mengenai gejolak jiwa. Kita semua tentu masih ingat pedaran dari leluhur kita, bahwa musuh besar kita itu adalah diri kita sendiri. Pedaran ini atau petuah ini tidak berkaitan dengan nafsu. Kenapa? Nafsu merupakan salah satu dari asendria kita yang memiliki mesin ginjal, sehingga pedaran tadi tidak berkaitan dengan nafsu. Pedaran tadi juga tidak berkaitan dengan sifat-sifat hidup seperti amarah, sufia, lawamah, dan mutmainah. Sifat-sifat hidup itu selalu ada di dalam diri manusia yang masih hidup. Tidak mungkin bisa dikatakan hidup jika tidak memiliki sifat-sifat itu tadi. Nah, pedaran bahwa musuh besar kita itu adalah diri kita sendiri, menurut luhur itu berkaitan dengan kehendak dari makhluk-makhluk penumpang yang ada di dalam diri kita, yang mempengaruhi jiwa melalui pirantinya, yaitu rasa jati. Bagaimana prosesnya? Itu bisa kita jelaskan seperti contoh berikut. Pada saat kita sedang istirahat dengan nyaman, enak, tiba-tiba terdengar suatu kebisingan dan lain sebagainya, maka kita ini akan merespon. Respon kita ada yang bijaksana, mencari kebisingan, berusaha membantu mengatasi kebisingan sehingga kebisingan tidak terjadi. Tapi seringkali kebisingan tadi akan membuat kita merasa terganggu dan marah. Secara emosional kita datangi pembuat kebisingan, kita marahi, dan lain sebagainya. Akhirnya bisa terjadi pertengkaran, permusuhan yang sangat panjang antara kita dengan pembuat kebisingan. Mengapa itu bisa terjadi? Kita jelaskan sebagai berikut. Pada saat kita mendengarkan kebisingan, itu berarti telinga kita, piranti panca indera kita, salah satunya yaitu telinga, itu mendengarkan kebisingan. Kemudian respon, waduh ini tidak enak sekali, dia merespon. Nah, inilah telinga sedang melakukan proses ngerosok tidak enak ada di kebisingan itu. Kemudian sinyal kebisingan tadi dikirim ke piranti yang lebih dalam, yaitu asendria, diterima oleh otak sebagai cara pikir. Otak berpikir, melakukan
pemikiran tentang kemungkinan sebab terjadi kebisingan dan bagaimana cara merespon. Demikian juga hati. Astendria kita yang berupa hati dan mesinnya jantung itu juga berpikir bagaimana, berangan-angan bagaimana mengatasinya ini. Akan kita atasi dengan cara-cara yang baik atau kita atasi dengan cara-cara yang keras, yang emosional dan lain sebagainya. Ini namanya astendria kita sedang melakukan proses ngurumongso. Nah, kenapa rasa dan rumongso itu terjadi? Rasa dan rumongso itu terjadi karena piranti-piranti raga jasmani, panca indera yaitu telinga maupun astendria, pikir, otak ya, cara pikir atau otak dan hati yang mesinnya jantung itu dialiri oleh energi yang berasal dari jiwa melalui rasa hati. Energi yang dialirkan tadi itulah roh. Roh akan mempengaruhi raga jasmani dan raga jasmani akan memberikan respon sesuai dengan instruksi dari jiwa tadi. Nah, kalau pada saat ada kebisingan, jiwa kita itu berdiri di tengah-tengah di antara baik dan buruk, maka kita akan memberikan respon yang sangat bijak, mencari sumber kebisingan, mendatangi yang membuat kebisingan, berusaha kita membantu. Mengapa terjadi kebisingan? Kita bantu untuk menyelesaikan. Sangat bijak. Tapi kalau pada saat terjadi kebisingan, jiwa kita itu berada di kiri, bergeser ke kiri, yaitu menduduki keburukan, maka respon yang kita berikan akan sangat emosional, keras emosional. Nah, kalau pada saat terjadi kebisingan, jiwa kita bergeser ke kanan, berada pada kebaikan, dia sedang menjadi ilah, menjadi dewa. Sehingga dengan adanya kebisingan itu, dia merasa terganggu, merasa tidak dihormati, dia merasa tidak dihargai. Maka dia merespon dengan respon yang keras, dengan respon yang emosional. Jadi semua itu tergantung dari posisi jiwa pada saat terjadi kebisingan. Apakah jiwa ada di tengah yang memberikan respon baik? Apakah jiwa sedang bergeser di kiri maupun kanan yang memberikan respon keras dan emosional? Begitu. Kalau kita cermati, saudara-saudara, apa yang menyebabkan terjadinya permusuhan, pertengkaran antara kita dengan pembuat kebisingan tadi, itu bukan sesuatu yang berasal dari luar diri kita, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu respon jiwa kita yang sangat berlebihan. Oleh sebab itulah, maka di dalam kehidupan ini banyak aliran-aliran yang berusaha untuk menenangkan jiwa dengan menjalani olah rasa dengan berbagai nama. Ada yang mengatakan melalui meditasi, melalui semedi, melalui mangening, melalui manekung, dan lain sebagainya. Semua itu bertujuan agar jiwa selalu berada di tengah-tengah, sehingga tidak miring ke kiri, tidak bergeser ke kanan, sehingga orang tersebut akan memiliki jiwa yang tenang dan bisa merespon segala sesuatunya dengan sangat bijak.
Tetapi kalau kita terus-menerus harus memelihara jiwa, menempatkan jiwa berada di dalam antara baik dan buruk, berada di tengah-tengah di antara baik dan buruk, selalu berusaha dengan berbagai cara, maka kehidupan kita itu akan terserap ke situ semua. Oleh karena itu, leluhur Nusantara memberikan pelajaran bagi kita. Melalui Kumambangi Watu Hitam diajarkan agar kita bisa hidup dengan kesadaran. Hidup dengan kesadaran itu adalah hidup yang tidak menggunakan jiwa. Jadi jiwa itu kita matikan dengan cara pirantinya tidak kita pergunakan. Mati itu dulunya di piranti. Pirantinya jiwa ada di rasa jati. Kalau pirantinya ini kita tidak gunakan, kita inaktifkan, kita tidak menggunakan piranti jiwa, maka jiwa itu akan mati. Jiwa yang mati itulah posisinya selalu berada di tengah-tengah. Jadi kita matikan. Jadi jiwa kita matikan dengan cara tidak menggunakan rasa jati. Nah, kalau jiwa ini sudah tidak kita gunakan, maka tidak ada aliran tenaga, tidak ada aliran energi dari jiwa ke dalam raga jasmani kita. Karena energi dari jiwa yang mengalir ke raga jasmani kita itu adalah roh, maka kita tidak hidup dengan roh. Dengan kata lain, kita lakukan bakat roh. Itu adalah ajaran-ajaran leluhur kita. Jadi patenono rasa-rasa, kelebu rasa jati, estokno megat roh ajarane leluhur. Begitu. Pedaran leluhur, petuah leluhur kita, agar kita hidup tidak menggunakan jiwa. Karena kita tidak menggunakan jiwa, maka kita akan terhindar dari gejolak-gejolak jiwa yang mempengaruhi diri kita. Nah, kalau kita tidak menggunakan jiwa, kita tidak menggunakan roh, sebagai gantinya kita menggunakan energi yang memang sudah dipersiapkan oleh ibu untuk menjadi energi dalam kehidupan kita, yang dikenal dengan energi bawaan, yang disalurkan langsung dari ibu kepada kita. Energi bawaan ini pertama kali dari ibu akan masuk ke raga kesunatan kita. Kemudian dari raga kesunatan kita dipancarkan ke raga jasmani melalui piranti yang disebut dengan nama Sih. Jadi piranti raga kesunatan itulah bernama Sih, artinya yang magertinya akan menghasilkan kesadaran. Dengan demikian, kalau kita menggunakan energi yang berasal dari raga kesunatan kita yang disalurkan melalui pirantinya yang bernama Sih, maka kita hidup dengan energi Sih yang artinya adalah kesadaran. Dengan demikian kita akan terhindar dari berbagai gejolak jiwa. Kita benar-benar hidup dengan menggunakan kesadaran. Pola hidup berkesadaran inilah yang diajarkan oleh para leluhur kita dengan lagu Mocoroko, Olah Roko, Momong Roko, sehingga kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang bahagia dengan kebahagiaan sejati, tanpa terpengaruh, tanpa pengaruh oleh
makhluk-makhluk penumpang. Karena apa? Karena kita menggunakan energi yang betul-betul murni, yang betul-betul asli dari ibu kita, dari ibu yang mengalirkan energi pada kita kepada jasmani kita, sehingga jasmani kita akan selalu kesenangan ingsi dan kita akan bergerak menjalani kehidupan dengan menggunakan energi si yang artinya menghasilkan kesadaran. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Pangestu Ibu, Pangestu Ibu, Pangestu Ibu.